maka tidak akan hilang mitayatu azmihi, kendaraan tujuan dari akil, orang yang berakal tidak akan pernah hilang. La yaqilu, tidak tetap, bisa la yaqilu dibacanya bisa la yaqorru, tidak tetap, popokororuha, tempat ketetapan dari mitoi. Jadi kendaraan dari tujuannya tidak akan tetap, akan selalu berubah. Daiman, selamanya. Opotisya ruha, perjalanannya mitoya. Jadi akan selalu berubah. La yaqiru qororuha. Li'adami ma ya'uquhu wa huwa at-ta'alluq bi ghairillah. Karena orang hidup itu kebanyakan selalu bergantung kepada selain Allah, keduniawian dan lain sebagainya. Wa kullu ma ya'uqus salik 'anil usul minal karamat wal mukasyafat wal ahwal wal maqamat fa inna dzalika yuqifu matiyata. Dari keterkaitan dengan selain Allah, keterikatan dengan selain Allah, itulah yang bisa merubah-rubah tujuan dari seseorang, tujuan hidup dari seseorang. Dan itu yang akan menghalangi seorang salik, seorang hamba untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ketergantungan dengan selain Allah. Padahal cukup dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Daiman, selamanya. Opotisyaruha, perjalanannya mati ya. Kalau di sini, kalau yang di itu tusayiru. Kalau tusayiru agak garansi, tapi kalau yang di kitab aslinya itu tisyaruha. Jadi bentuk apa namanya, masdar. Kalau tusayiru itu apa namanya, fi'il mudhari. Jadi selamanya perjalanan kendaraan tujuan hidup seorang salik itu akan selalu berubah ketika masih bergantung kepada selain Allah. Ila an anahat, sampai bahwa dia berhenti atau sampai tujuan apa mati ya atau mitoya ya, ayah hasolat wastaqarrat, sampai dan tetap di mana, di hadratil qudsi, di hadapan Allah yang maha suci. Ketika masih bergantung pada manusia, dia akan selalu berubah-ubah sampai dia tetap sudah berada tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadrah itu apa? Bisa til insi, bisa til unsi, til hamparan-hamparan kesenangan. Kalau sudah di hadapan Allah, itu akan mendapatkan kesenangan. Ya. Kenapa? Alladzi kullu man jalasa alaihi hasala lahul unsu. Jadi orang yang sudah bisa duduk di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Bahwa tilkal hadra fasyabbaha hadrati mulkin aldi yastarihul wufud. Maka ketika orang sudah sampai di hadapan Allah, ya sudah istirahat total karena sudah senang. Ya. Mahalil mufatahati, tempat terbukanya hati. Ya, il fathi anil qulub. Jadi terbukanya hati. Hatinya dibuka ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini apa namanya?
Jadi sekat-sekat gaib. Wal muwajahati, dan berhadap-hadapan dengan Allah. Ail iqbali min Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mujalasati, dan duduk bersama. Biayyasirallahu subhanahu hadiran ma'ah. Jadi duduk bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhadatsati, dan bercakap-cakap. Tulisannya kalimat itu liatin. Ya. Ya yukallimahu fi Kameranya mau sirrihi bil matiin. ma'arifi wal asrar. Ngobrol dengan Allah secara batinnya. Wal musyahadati, dan menyaksikan ya yusyahidahu bi batinihi ba'da ghaibatihi an hissi. Menyaksikan Allah dengan pandangan mata batin. Wal mutala'ati, dan munculnya bisa melihat ulumil ghaib. Jadi itu kesenangan-kesenangan yang ada di ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaratil hadaratu, maka jadilah kehadiran Allah itu, kehadiran di hadapan Allah itu sudah sampai di hadapan Allah itu mu'assasa qulubihim. Mu'assas itu apa? Kalau burung itu makanya dibaratkan dengan ash. Ash itu sangkar burung. Apa berarti? Sangkarnya hati atau bersemayamnya hati para arifin. Di hadapan Allah itu sudah sebagai tempat tinggalnya hati mereka. Sudah tenang. Ilaiha, kepada hadarah ya'una, mereka kembali. Wa fiha, dan pada hadarah yaskununa, mereka akan para arif bila itu tinggal. Ya. Jadi fasarat hadratu mahbubihim wa'assasa qulubihim. Jadi hati-hati, tempatnya para hati arifin itu adanya di hadratu mahbubi, di hadapan zat yang dicintainya. Pemustautinihim wa mustautinahum fi dhihabihim, dan jadi tempat tinggal atau negeri fi dhihabihim, dalam perjalanan mereka. Wa iyabihim, dan kembalinya mereka. Dia akan pergi dan kembali tetap pada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hahuna hasalahu mutahaq. Nah, disinilah ketika sudah sampai derajat bisa ke hadrah, maka akan menghasilkan at-tahaqquq. Ya, sudah hakul yakin, ya, bimaqamil fana, dengan makom fana. Wal mahwi, dan lebur. Jadi nanti akan adanya, biasanya muncullah wahdatul wujud, seperti halnya al-halaj dan lain sebagainya. Ya, wa hadza maqamul jam'i, dan inilah makom yang menggabungkan. Hadza wa intihau safari, dan hadratur rabbil alamin itu tujuan akhir dari perjalanan para arif. Ya. Wa su'udihim, dan naiknya para arifin. Tsumma ba'da yatahaqqaquna bimaqami dzalika, ya, bimaqamil baqa bahwa maqamul faq. Jadi ketika sudah
enak, sudah menghasilkan makom-makom yang hakiki, ya, maka wahuma makomul farqi, adanya makom yang bisa membedakan. Wa yu'maruna bimukhotobatil khalqi. Kalau sudah fana biasanya sudah akan kembali lagi ke manusia. Dan mereka diperintahkan si arifin ini bimukhotobatil khalqi, untuk tetap berbicara dengan para makhluk. Ya. Jadi ketika sudah panas selesai akan kembali lagi. Jadi kembali kayak fidhihabihim wa yabihim, tetap hatinya dengan Allah tapi masih bisa ngobrol dengan makhluk yang lain. Jadi hatinya saja yang uzlah, ya, seperti yang setelah yang sering disampaikan oleh Yai Soleh. Jadi kita mencapai derajat kewalian itu harus tetap ngopeni atau ngurusi umat Rasulullah. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi tetap ngopeni, ngurusi, membimbing umat Rasulullah. Ya, tanpa harus uzlah selamanya, ya cukup hatinya saja yang uzlah. Jadi kalau sudah mencapai derajat hadarah, sudah mencapai derajat fana, itu seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha mukhrajin. Jadi mereka tidak akan pernah lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah dikeluarkan dari padanya, dari surga itu atau dari kesenangan itu, karena sudah mendapatkan kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa mujalasah, hadasa, syahada, tola'ah, fatahah. Jadi semuanya sudah lengkap fi bisatil unsi, di hamparan-hamparan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik lagi, ketika hati kita masih ingin dipuji, ingin apapun, ya, dari selain Allah, maka tujuan atau kendaraan tujuan kita itu masih tetap goyah, ya. Tidak akan pernah tetap sampai kita itu betul-betul mantap ila an anakhat bihadratil qudsi, sampai benar-benar kita itu mantap hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Monggo nanti ditambahi, dikoreksi dari mamang-mamang yang lainnya, dari kiai-kiai dan asat yang lain. Mohon maaf saya baru bisa gabung lagi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya saya bisa gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.